membara. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa tadi di rumah? Nasi. Ada yang sarapan nasi, ada yang sarapan gorengan ya. Jadi hari ini kita belajar IPS. Pak absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Tapi apa keterangannya? Terus Nur Anjani sakit. Risna sakit ya kemarin. Ya. Terus Haris izin ya. 4 orang yang lihat anak ya. Nah, jadi mudah-mudahan yang kawan-kawan kalian atau anak-anak yang sakit yang tidak masuk hari ini semoga nanti bisa cepat sehat dan bisa belajar seperti kembali. Jadi kemarin kita belajar tentang apa kemarin? Belajar tentang apa? Tentang pemahaman lokasi melalui peta. Ada yang tahu pengertian peta? Peta apa? Pengertian dari peta? Ada yang tahu? Ada yang tahu tanyakan? Yang masih apa gambarannya peta adalah pengertiannya? Ya, bagus sekali untuk Vera. Kita tepuk tangan untuk Vera. Kita kasih sanjungan. Kalau anak yang bisa jawab berarti cinta kecil, cinta besar, cinta kamu. Coba Vera. Coba. Cinta kecil sama-sama. Cinta kecil, cinta sedang, cinta kamu. Ya. Lagi. Cinta kecil. Ayo tangannya. Cinta kecil, cinta sedang, cinta kamu. Ya, terima kasih. Jadi materi yang kemarin mengulas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditulis dalam bidang datar dan bekerja menggunakan sekarang. Jadi dengan peta kita bisa tahu letak lokasi kita berada. Kalau sekarang enak ya. Sekarang mudah untuk mengetahui lokasi dengan teknologi sekarang ya. Dan pakai aplikasi. Kayaknya semangatnya kurang gitu ya. Kayaknya semangatnya kurang. Belum kita masuk materi, kita ice breaking dulu biar semangat. Breaking dulu. Silakan berdiri. Breakingnya cukup mudah. Perhatikan Bapak ya. Perhatikan Bapak kata kunci. Kata kuncinya. Tahu kata kunci? Berarti apa yang Bapak ucapkan atau Bapak arahkan berarti adalah kata kuncinya. Kata kuncinya adalah menurut perkataan Bapak, kata-kata Bapak, Oke? Sekarang ikuti perkataan Bapak. Pegang pundak. Pundak. Nah, masih ada yang salah kan? Pegang telinga. Ada telinga, mana telinga? Oke. Sekarang kita ubah kata kuncinya adalah mengikuti gerakan Bapak. Pegang hidung. Kata kuncinya ikuti gerakan Bapak. Pegang hidung. Aja ada yang salah. Pegang kuping. Belum ada, aspirasinya belum konsentrasi. Pegang kuping. Asih Sutriani belum konsentrasi. Pegang tangan.
selalu giat, cakep. Tentu prestasi akan meningkat. Sampai lagi. Pergi ke hutan mencari kayu. Jadikan meja dan bangku. Sungguh penting namanya ilmu. Mengubah dunia menjadi maju. Baiklah, sekarang sebelum kita masuk materi kita adalah materi tentang kondisi wilayah Indonesia. Ya. Sekarang kalian tinggal di mana? Sungai Somor. Sungai Somor itu kecamatannya mana? Kabupatennya? Sebagian besar, mayoritas penduduk di Somor ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa pekerjaannya? Tani. Cari ikan. Apa lagi? Tambak ya. Nah, jadi kondisi wilayah yang kalian tempat tinggali berarti berpengaruh dengan sumber daya alam atau sumber daya manusia untuk mencari rezeki atau mencari untuk ekonomi ya. Karena di daerah ini daerah pesisir pantai ataupun daerah laut ataupun daerah perairan berarti kebanyakan ada yang mencari ikan, ada yang tambak ya. Begitu. Kita kaitkan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sekarang kita membahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang satu,
menyebutkan pengaruh dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Tujuan yang ketiga, melalui pembelajaran ini siswa dapat mengaitkan kondisi geografis dengan kegiatan ekonomi. Yang keempat, tujuan yang keempat, melalui diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi cuaca dan iklim Indonesia. Nah, jadi ini sudah duduk per kelompok ya. Sudah duduk per kelompok. Nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran yaitu cooperative learning. Di mana cooperative learning itu adalah kerja kelompok dan nanti akan berdiskusi secara berurutan sesuai dengan kelompok dan bekerja sama dan secara homogen. Jadi makanya ada yang cewek, ada yang cowok di satu kelompok itu kan. Jadi semuanya merata, tidak dipilih sesuai dengan jenis kelamin atau kepintaran atau tingkat siswa ya. Jadi semua berkumpul di situ. Terus selanjutnya kita lihat dulu tentang video pembelajaran. Kita lihat bareng-bareng ya.
itu salah satu video tentang kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi kita sekarang menggunakan peta sebagai media kita untuk tentang kondisi wilayah Indonesia. Di Indonesia itu adalah negara terluas di Asia Tenggara. Daratannya mencapai 1.910.932 km persegi. Jadi Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara. Kemarin banyak ada Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand ya. Itu dari semua luasnya lebih luas Indonesia. Jadi Indonesia, kalau kita lihat peta di sini, ya, lihat peta di sini. Indonesia ini dikelilingi oleh lautan. Jadi luas daratan dan luas lautan, luas mana? Indonesia. Hah? Mana yang lautan? Lautan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Semuanya? Ya, berarti benar. Jadi luas wilayah negara Indonesia adalah lebih luasnya lah dibanding daratannya. Maka banyak sumber daya alam yang terdapat di laut Indonesia. Ya, bukan hanya ikan, minyak bumi bahkan ada di laut. Ya, bukan hanya ikan saja, garis pantainya pun adalah suatu sumber daya alam yang sangat bagus. Sekarang kita bahas tentang letak Indonesia. Letak Indonesia itu ada 3. Letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Jadi nanti di sesuai kelompok nanti akan membahas sesuai dengan materi yang nanti Bapak berikan. Kita lihat yang pertama, letak astronomis. Astronomis Indonesia, ada yang tahu letak astronomis Indonesia itu di mana? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Sekilas letak astronomis? Dilihat dari garis bintang dan garis bujur itu letak astronomis ya. Letak astronomis adalah yang dilihat dari garis bintang dan garis bujur. Sekarang letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat bintang utara. Ini 6 derajatnya ya. 6 derajatnya di sini sampai 11 derajat bintang selatan paling bawah. Dan ini 95 ya. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Makanya ada tadinya lihat dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah ini Sabangnya di sini paling ujung. Sabang sampai Merauke. Merauke berada di provinsi Papua. Di paling ujung barat dan paling ujung timur. Jadi di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekarang apa pengaruhnya dari letak astronomis ini Indonesia? Apa? Adanya pembagian zona waktu. Jadi Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Waktu Indonesia. Waktu Indonesia. Waktu Indonesia Timur. Jadi ada 3 zona waktu. Jadi perbandingan atau selisih dari pembagian per zona itu 1 jam. Jadi waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Tengah itu 1 jam selisihnya.
Dari waktu Indonesia Tengah ke waktu Indonesia Timur itu 1 jam. Tapi kalau dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur berarti 2 jam. Jadi itu pengaruhnya. Sehingga Indonesia ini menjadi 3 zona waktu. Ya. Terus sekarang letak geografis. Letak geografis adalah letak geografisnya dulu, pengertiannya dulu. Letak geografis bukan Pak nyebutnya letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak berdasarkan kenyataan bumi. Letak berdasarkan kenyataan bumi yang ada. Nah, jadi berdasarkan kenyataan berarti jelas berada di kenyataan bumi yang ada. Nah, sekarang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia dan Oke, jadi gini, kita praktekkan, kita tunjukkan langsung dari peta. Makanya Bapak menggunakan media peta ini, jadi biar tahu. Jadi bukan cuma saja ngomong ya. Jadi ini Indonesia kan, Indonesia ya. Jadi katanya tadi di antara 2 benua dan 2 samudra. Mana benuanya? Benua apa? Benua Asia. Benua Asia. Nah ini benua Asia. Di atas ini semua benua Asia. Ini adalah negara Malaysia, adalah masuk kawasan Asia. Dan di antara 2 dan benua Australia ini benua Asia di bawahnya. Dan di antara 2 samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik di atas, Samudra Hindianya di bawah. Jadi di AP. Nah, jadi dengan letak geografis Indonesia ini di antara 2 benua, sehingga Indonesia itu mempunyai keuntungan secara ekonomis, secara ekonomi. Ya. Jadi seumpamanya orang Asia mau ke Australia, otomatis dia akan melewati jalur perdagangan Indonesia. Mau tidak mau dia tetap melewati dan singgah di negara ataupun Indonesia ataupun di wilayah Indonesia. Contohnya umpamanya orang Cina kan terkenal berdagang ya. Dia mau berdagang ke Australia, dia melewati Indonesia. Mau tidak mau dia singgah, tahu singgah? Istirahat ya. Istirahat singgah, dan ini menguntungkan. Ya, menguntungkan bagi Indonesia. Apa untungnya, Pak? Contoh saja umpamanya kamu mau bepergian ke Palembang, ya, naik travel, ya. Otomatis kamu singgah dan berhenti dan istirahat di Kayagung, ya, travel. Nah, itu menguntungkan Kayagung. Kamu berjajan, beli es atau beli makanan atau makan atau mungkin beli pulsa, secara ekonomi akan mendapatkan keuntungan masyarakat Kayagung, ya. Jadi itu keuntungan, salah satu contoh dari kehidupan sehari-hari. Umpamanya kalau ada kan jaraknya masih jauh tempuhnya, jadi istirahat, paling tidak tadi makan, beli es kan ya. Jadi menguntungkan wilayah yang disinggahi. Nah sekarang pengaruh dari letak geografis. Pengaruh letak geografisnya, dan karena Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, ya, pengaruhnya apa? Keragaman alam Indonesia atau banyak sumber daya alam, ya. Banyak sumber daya alam, terus apalagi banyak flora dan fauna, ya. Contohnya kayak Indonesia, kalau Sumatera itu terkenal dengan apa kalau faunanya? Harimau, ya. Monyet, gajah, ya. Lain dengan Nusa
karena Indonesia terbentang kepulauan yang luas sehingga banyak ciri-ciri fauna. Selain itu juga karena Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia banyak pantai. Contohnya pantai yang terkenal Indonesia, pantai di Bali, pantai Kute. Bahkan orang dari luar negeri datang ke Indonesia, datang ke Bali untuk menikmati keindahan pantai. Jadi dengan adanya letak geografis tadi, Provinsi Bali terkenal dengan pantainya. Bahkan bukan saja dari fisiknya, kalau pantai fisik ya, kalau fauna tadi fisik. Bukan hanya fisiknya, budayanya pun berbeda-beda, sukunya berbeda-beda. Karena tadi negara kita negara kepulauan. Sumatera sukunya banyak beribu-ribu. Ada suku Komering, ada suku Iliran, ada suku suku Komering, Iliran, Ogan yang terkenal. Kalau di Jawa banyak, ada suku Jawa, ada Sunda, Melayu itu di Sumatera. Jadi dengan itu ada banyak keragaman. Budayanya pun begitu. Dengan budayanya banyak keragaman. Contohnya kalau di Jogja budayanya sangat kental sehingga menarik wisatawan dari luar, bahkan dari luar negeri, dari daerah. Kalau datang ke Jogja kan banyak pakaian-pakaian adat, karena di sana daerah istimewa Yogyakarta. Jadi di sana kulturnya sangat ibaratnya masih alami. Jadi budayanya masih melekat, budaya Jawanya. Jadi di sana lebih menarik, makanya banyak datang dari Sumatera, datang ke Jogja, datang dari luar negeri bahkan ke Jogja. Jadi budayanya yang ditonjolkan. Jadi dengan budaya bisa memikat, bisa menarik wisatawan dari luar negeri. Itu pengaruh dari letak geografis. Sekarang letak geologis. Apa pengertian letak geologis? Pengertian letak geologis? Ada yang tahu? Letak geologis? Berdasarkan keadaan batuan yang ada di dalam perut bumi. Jadi kalau letak geologis negara Indonesia, letak geologis Indonesia adalah di mana? Di antara pegunungan besar, yaitu pegunungan Sirkumediteran dan Pasifik. Nah, jadi pengaruh dari letak geologis karena adanya lempeng dan adanya pegunungan besar, sehingga Indonesia salah satu wilayah yang sering terjadi gempa, sering terjadi bencana karena banyak pegunungan. Contoh kayak kemarin di Jogja, gunung berapi meletus, karena di sana ada gunung berapi. Terus di Padang, di Bengkulu itu rawan terjadi gempa karena di sana, karena daerah itu adalah titik dari titik terjadinya gempa. Jadi rawan terjadinya gempa. Terus faktor pengaruhnya ataupun dampak yang lainnya, dampak dari letak geologis, karena banyaknya gunung berapi, banyak gunung berapi ataupun banyak pegunungan, sehingga daerah yang sekitar daerah pegunungan atau gunung berapi itu adalah tanahnya menjadi subur karena ada hemburan abu vulkanik. Ya, benar sekali. Jadi
pas meletus ya, abu vulkanik menyebar. Abu vulkanik itu sama dengan cat pupuk lah, sehingga menyuburkan tanah. Banyak di daerah-daerah Jawa kan tanahnya subur, tanam-tanamannya yang kayak kol, kayak sawi, kayak pokoknya yang susah ditanam di daerah kita di sana tumbuh dan cuacanya sejuk. Itu dampak positifnya. Jadi bukan hanya ada dampak negatif, dampak positifnya pun juga ada. Jadi tidak semua itu negatif, tidak ada positif dari itu. Terus selanjutnya dari pengaruh letak Indonesia tadi, Indonesia itu mempunyai 2 musim. Musim apa? Hujan dan kemarau. Kalau musim penghujan itu dimulai bulan berapa? Bulan 10 itu bulan apa? Oktober. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sudah 6 bulan ini. Berarti itu masuk musim penghujan. Siap-siap baik nanti ya. Siap-siap lagi nanti bulan Oktober musim penghujan, jalan kita berarti semakin oke ya. Jadi terus lanjut April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu musim kemarau, kemarau. Jadi kita cuma ada 2 musim. Musim salju tidak ada. Musim salju adanya di Jepang, Korea. Makanya itulah keuntungan kita, keuntungan wilayah Indonesia. Jadi mempunyai 2 musim. Jadi cuacanya tidak terlalu ekstrim. Maksudnya ekstrim itu ya, contoh kayak di Korea, Jepang, ada saat musim dingin ya, salju turun, tidak bisa beraktivitas seperti biasa ya, sangat dingin, bahkan jalan-jalan diselimuti dengan salju. Coba kalau kita mah itu susah gitu ya, belajar nak bergetah tidak bisa karena salju tadi beku ya. Berarti kita bersyukur pada saat musim kemarau tidak terlalu ekstrim juga, tidak terlalu panas. Coba kalau kita di Arab, kita hidup di Arab, padang pasir sudah panas, bahkan sampai 45 derajat Celcius panasnya mutung gitu. Jadi kita kalau panas tidak terlalu panas gitu. Jadi enak kan? Jadi jangan kamu Pak enak musim salju nanti bisa main. Kalau Anda dinginan pakai baju yang tebal-tebal, bahkan kekebalan tubuh kita mungkin tidak kuat. Jadi kalau kita enak dengan musim hujan dan musim kemarau, bahkan tidak ekstrim. Itu keuntungan kita, keuntungan dari wilayah ini. Terus apa lagi keuntungannya? Keuntungan. Jadi keuntungannya setiap tahun bisa menanam padi ya. Coba kalau cuacanya ekstrim, panas, dinginian, akhirnya mati mau tanaman kan? Nah, itu keuntungannya. Mau nyari baju susah, mau nyari air susah kan? Kemarau. Sekarang faktor unsur-unsur dari iklim. Yang pertama penyinaran matahari. Nah, tahu sepanjang tahun walaupun kita musim penghujan itu tetap ada matahari. Itu kalau di daerah dan Korea, Jepang sana matahari tidak muncul.
manusia, jangan berharap yang aneh-aneh. Bersyukur kita. Hah? Karena tadi tidak terlalu ekstrim. Yang kedua suhu. Suhu kita tidak terlalu ekstrim. Ya? Suhunya paling panas, paling sekitar berapa? Paling dinginnya cuma jadi yang tidak terlalu ekstrim. Terus kelembapan, unsur yang mempengaruhi cuaca dan iklim adalah kelembapan. Udara mengandung uap air, jadi udara itu. Terus angin. Angin adalah pergerakan alam udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Jadi ada angin ya. Terus curah hujan. Curah hujan kita ya, di negara kita tidak ekstrim-ekstrim kayak di luar-luar ya, sampai di Cina itu sampai banyak banjiran. Kalau kita ada ya, lebih stabil. Terus dari situ ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ini ada lembar kerja untuk kelompok. Jadi kerjakan per kelompok. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Jadi nanti silakan buka sesi pertanyaan dan nanti akan dijawab dan ditanya dari kelompok lain. Kelompok satu mana? Kelompok satu ini lembar kerjanya. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kerjakan di kertas itu. Silakan kerjakan, nanti Bapak bimbing juga. Tulis nama kelompoknya, nama-nama kelompok, dan bahasanya tentang apa di situ. Kelompok satu tentang letak
diajukan. Apa? Dalam hati ini apa? Sudah.
2. Ada yang bertanya? Kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Anugrah. Siapa yang mau bertanya? Nini. Hah? Anugrah. Ayo silakan. Ada yang bertanya? Ada? Kalau ada, kita tutup. Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada? Kelompok 2 ada pertanyaan? Bertanya ada? Kalau ada? Dari kelompok 3. Mengapa selain pembagian zona waktu? Selain maksudnya kenapa selain pengaruh dari elektronik, selain pembagian zona waktu ada enggak pengaruhnya, dampaknya? Silakan dijawab kelompok 1. Jadinya iklim tropis akan curah hujan tinggi, dua musim kemarau dan hujan, serta sinar matahari sepanjang tahun. Yang mendukungnya aneh pararuangan, hayati, hutan hujan tropis yang melimpah dan kesuburan lahan pertanian. Ya, jadi dengan selain pembagian 3 zona waktu tadi ada karena apa tadi ya? Pertama, curah hujan yang tinggi,
Nah, jadi pengaruhnya tadi letak geografi Indonesia ada yang sebagai jalur perdagangan internasional, terus apa lagi ada ini kebudayaannya yang beragam. Silakan kalau kelompok yang lain ingin bertanya. Silakan kelompok lain. Atau yang menambahkan? Kelompok 3 ya. Please, silakan bertanya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Budaya negara kan banyak budaya alam di Indonesia. Jadi yang tidak dapat berbarui minyak bumi, gas alam, batu bara. Yang dapat berbarui tumbuhan, air, udara. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 1? Kelompok 1 ada? Ada yang ingin menambahkan jawabannya? Tidak ada? Oke? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, kita kecil, kita sedang. Sekarang silakan kelompok 3 untuk menyaksikan leksonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 3. Saya Sinji, Erwin Pati, Danu Pati, please. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan Geologis. Geologis ya? kondisi geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui dan jalur pegunungan dunia yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera memandang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Badak, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah pegunungan api di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia, lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruhnya tadi Indonesia, pengaruh dari letak geologis. Indonesia banyak gunung berapi yang aktif. Terus lagi sekarang
banyak gunung berapi karena Indonesia di bawah lempeng. Jadi contoh kayak ya, karena jadi adanya lempeng, terus karena berada di dua pegunungan besar yaitu Mediterranean dan Pasifik, sehingga Indonesia sering terjadi. Kalau kita lihat ya, kayak kalau bergeser yang di bawah jelas akan di atasnya akan bergoyang, dan begitu dengan lempeng setiap tahun akan bergeser lempeng di bawah tanah sehingga terjadilah gempa. Oke, tidak ada yang bertanya lagi? Oke, kita beri cinta kecil, cinta sedang, cinta kamu. Oke, silakan duduk yang rapi. Jadi, Bapak ingin menyimpulkan materi hari ini, ya. Jadi, kesimpulan materi hari ini adalah Indonesia terdapat 3 pembagian waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Dan secara geografis Indonesia pengaruhnya dilewati oleh jalur perdagangan internasional dan banyak memiliki potensi atau penyebaran sumber daya alam yang ada. Ya. Terus kalau secara geografis pengaruhnya, secara geologis pengaruhnya, Indonesia banyak terdapat gunung berapi yang masih aktif dan sering terjadi gempa. Dan dampak positifnya banyak tanah Indonesia yang subur. Jadi dengan pelajaran hari ini kita bisa tahu, wow, ini letak astronomis Indonesia di sini. Secara garis bintang dan garis bujur yang terang 6 derajat 15 sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau secara geografis Indonesia di antara 2 benua dan 2 yaitu benua Asia dan Samudra Pasifik dan Samudra. Kalau secara geologis Indonesia di antara 2 pegunungan besar yaitu Sirkuit Mediterranean dan Sirkuit Pasifik. Jadi dengan belajar hari ini ya, kita bisa tahu letak dari kondisi wilayah Indonesia. Baiklah, jadi kita sekarang akan merefleksi atau menyimpulkan bagaimana pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Enak, senang. Apa kan? Kita tahu tentang kondisi wilayah Indonesia. Jadi, apa lagi? Ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Era? Pembelajaran hari ini gimana? Senang. Terus dengan adanya pembelajaran pembelajaran ini gimana? Dengan diskusi lebih semangat ya? Oke, jadi untuk supaya semangat, untuk supaya bisa lebih fokus belajar, makanya kita mengadakan diskusi. Untuk pembelajaran atau materi minggu depan ya, itu tentang interaksi antar wilayah di Indonesia. Jadi nanti belajar di rumah tentang interaksi di Indonesia. Jadi Bapak mengasih motivasi untuk kalian ya, untuk motivasi belajar semangat kalian. Yang pertama ya, gapailah ilmu, carilah ilmu sampai ke negeri. Jadi nyari ilmu itu tidak ada batasnya. Tua,
muda kecil itu harus mencari ilmu. Hah? Kenapa? Karena ilmu nanti tidak akan habis. Kalau harta akan habis, kalau ilmu 1 tambah 1 2. Kamu tahu itu. Berarti tidak akan habis. Tapi kalau harta, kalau kamu dikasih orang tua kamu dikasih juta, tahun depan tua sudah habis. Kalau ilmu, nah sekarang makanya giatlah untuk belajar di sekolah. Karena itulah untuk kamu nanti, ya, supaya nanti kedepannya akan menjadi yang lebih baik. Ya, yang kedua, ya, bukalah buku. Buku adalah jendela dunia untuk ya. Jadi banyak menjadi untuk membaca buku. Ya, pengetahuannya lebih. Ya, jangan. Yang ketiga, zaman teknologi sekarang ya, dengar kan? Di zaman teknologi sekarang semua orang memegang gadget, memegang HP. Tapi kita jangan dimanfaatkan oleh teknologi. Kita yang harus memanfaatkan teknologi. Ya. Karena kenapa? Contoh. Ya, sebenarnya HP Android itu untuk media belajar bisa. Bahkan sangat mendukung. Ya. Sekarang, tapi kalian harus dimanfaatkan secara benar. Ya, makanya kita di zaman apa sekarang baru Gen Z. Zaman Gen Z ini harus memanfaatkan Gen Z, ya, Gen Z. Sekarang Gen Z. Apa Gen milenial, apa Gen apa. Jadi harus kita bisa manfaatkan. Kita tidak bisa meninggalkan teknologi. Kita harus mengiringi teknologi. Ya? Kita tidak bisa menjauh dari teknologi. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Terus kayaknya kita briefing dulu, menutup. Semuanya tegak, berdiri. Berdiri menghadap Bapak. Agak cari lokasi yang agak lebar. Depan, atau sampai. Cari kita agak bergoyang-goyang ini. Oke, agak. Oke. Gerakannya simpel. Ikuti gerakan sesuai angka. Kalau 1 berarti 1. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Goyangkan pinggulnya. Biar refleks, biar tegak. Oke? 1, 2, 3, 4. Agak goyangkan. 5, 6. Agak mau putar-putar. 7, 8. Putar 2 kali lompatan. 9. Putar sekali. 10. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita tutup materi hari ini, ya, kita baca doa dulu penutup. Silakan ditutup doa, please. Teman-teman, sebelum kita pulang dan baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh.